Wahai Rasulullah, bukankah aku telah menjelaskan kepadamu bahwa mereka kaum yang pandai membuat kebohongan, berkhianat, berdusta, dan jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan pendeta Yahudi yang masuk surga. Jika orang-orang Yahudi dan Nasrani sungguh-sungguh taat dan percaya kepada kitab Taurat dan Injil, mereka tentu akan mengakui bahwa Al-Quran itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad itu sesungguhnya Rasul-Nya, seperti yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seorang tokoh dan pemimpin Yahudi di Madinah yang masuk Islam pada zaman Nabi pada tahun 622 Masehi. Ia adalah Abdullah bin Salam. Beliau memiliki nama asli Husain bin Salam bin Harits. Saat rahib-rahib Yahudi menyerang Islam, Abdullah bin Salam menunjukkan kebenaran Islam dan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Salam adalah seorang rahib dan pemuka Yahudi yang disegani di Madinah. Ia menguasai isi kitab Taurat dan ramalan tentang kemunculan seorang nabi dari kaum Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan kesaksiannya yang menegaskan Al-Quran dan keyakinannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah dan kamu mengingkarinya. Padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 10. Dengan mengenal dan mempelajari isi Taurat, Abdullah bin Salam tahu bahwa ada Rasul terakhir yang keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang akan muncul di Jazirah Arab. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, ia melihat sifat-sifat dan ajaran-ajaran yang sesuai dengan yang disebutkan dalam Taurat, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau. Dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, diceritakan bahwa Abdullah bin Salam telah lama menanti kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ia berkata, "Ketika aku mendengar Rasulullah, aku langsung mengenali beliau dari ciri-ciri, nama, dan zaman kemunculan beliau yang kami tunggu-tunggu. Aku menyimpan rahasia ini dan tidak mengungkapkannya sampai beliau tiba di Madinah. Ketika beliau singgah di Kuba di Bani Amr bin Auf, seseorang datang memberitahu kedatangan beliau. Pada saat itu, aku sedang bekerja di atas pohon kurma dan bibiku Khalidah binti Al-Harts duduk di bawahku. Ketika aku mendengar kedatangan beliau, aku bertakbir. Ketika bibiku mendengar takbirku, ia berkata kepadaku,
Semoga Allah menggagalkanmu. Demi Allah, jika engkau mendengar kedatangan Musa bin Imran, engkau tidak akan menambahkan takbirmu. Aku berkata kepada bibiku, "Bibi, demi Allah, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah saudara Musa bin Imran, seagama dengannya dan diutus membawa seperti yang dibawa Musa bin Imran." Bibiku berkata, "Hai anak saudaraku, apakah dia nabi yang diberitahukan kepada kita bahwa dia akan diutus pada zaman sekarang?" Aku berkata kepada bibiku, "Ya." Bibiku mengatakan, "Maka beliaulah nabi itu." Kemudian aku mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan syahadat di depan beliau. Setelah menjadi muslim, aku kembali ke rumahku dan meminta keluargaku untuk masuk Islam, dan mereka pun menjadi muslim. Aku menyembunyikan keislamanku dari orang-orang Yahudi. Aku lalu menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi adalah kaum yang ahli dalam berdusta. Aku harap engkau menampungku di rumahmu dan menyembunyikanku dari mereka. Kemudian engkau tanyakan kepada mereka tentang diriku, hingga mereka menjelaskan padamu bagaimana kedudukanku di mata mereka sebelum mereka mengetahui keislamanku. Jika mereka mengetahui keislamanku, mereka tentu akan memfitnahku dan menghinaku." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasukkanku ke dalam salah satu rumah beliau. Pada saat yang sama, orang-orang Yahudi datang menemui Rasulullah dan bertanya kepada beliau. Setelah itu, Rasulullah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kedudukan orang yang bernama Al-Hushaini bin Salam di tempat kalian?" Orang-orang Yahudi itu menjawab, "Ia pemimpin kami dan anak pemimpin kami. Ia uskup kami dan ulama kami." Setelah mereka mengucapkan hal itu, aku keluar menghadapi mereka dan mengatakan kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi, takutlah kalian kepada Allah, dan terimalah apa yang telah datang kepada kalian. Demi Allah, kalian telah mengetahui bahwa beliau utusan Allah. Kalian menemukan beliau tertulis dalam kitab kalian di kitab Taurat, lengkap dengan nama beliau dan ciri-ciri beliau. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa beliau utusan Allah, beriman kepada beliau, membenarkan beliau, dan mengenal beliau." Mereka berkata, "Engkau berkata bohong." Mereka pun mencaci makiku. Aku berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah aku telah menjelaskan kepadamu bahwa mereka kaum yang pandai membuat kebohongan, berkhianat, berdusta, dan jahat? Aku tetap memperlihatkan keislamanku dan keislaman keluargaku. Bibiku Khalidah binti Al-Harts juga masuk Islam dan keislamannya bagus." Abdullah bin Salam mendapat julukan sebagai penghuni surga yang berjalan di muka bumi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan salah satu keistimewaan beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ia mengatakan,
Allah telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran tentang diriku. Diturunkan tentang diriku dalam ayat, wa syahida syahidun min bani Israel ala mitsilihi, dan ayat, kul kafa billahi syahidan baini wal bainakum wa man indahu ilmul kitab. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pernyataan Abdullah bin Salam ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia berkata, aku belum pernah mendengar Rasulullah mengatakan kepada seorang yang ada di muka bumi bahwa ia termasuk ahli surga, kecuali kepada Abdullah bin Salam, dan berhubungan dengan dirinya turun ayat, wa syahida syahidun min bani Israil ala mitslihin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan itulah kisah dari pendeta Yahudi yang masuk surga. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.